Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Muriskid dengan nomor induk mahasiswa 200201010725157. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan mengambil judul studi kasus kebangkrutan perusahaan jamu Nyonya Menir. Adapun dosen pengampu adalah Bapak Joko Suharyanto. Saya sendiri dari Prodi Manajemen kelas MJ 601 Universitas Cyber Asia. Untuk latar belakangnya adalah perusahaan jamu Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang. Beratnya beban utang yang ditanggung membuat perusahaan tak lagi sehat. Selain beban utang, sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga disebut-sebut sebagai pemicu bangkrutnya perusahaan yang lahir sejak tahun 1919. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEP, Didik J. Rahbini menjelaskan bahwa suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan meskipun telah lama beroperasi. Salah satunya adalah terjadi pada perusahaan jamu Nyonya Menir. Adapun beberapa kelemahan dari perusahaan ini adalah diantaranya organisasi perusahaan yang masih labil, SDM yang kurang terlatih, kemudian ketergantungan terhadap bahan baku, adanya distributor yang vakum, peluang yang ada yaitu pelaku konsumen, peluang pasar domestik dan ekspor, prioritas pelanggan, dan keunggulan dari jamunya sendiri. Sedangkan untuk ancaman yang ada yaitu persaingan usaha jamu ini semakin ketat, masuknya produk jamu dari luar negeri, perizinan luar negeri yang begitu ketat, dan adanya produk-produk jamu yang menggunakan bahan kimia. Kita masuk ke identifikasi masalah. Ada 3 hal masalah yang bisa kita teliti dalam kasus ini. Pertama adalah kita akan menganalisis kebangkrutan perusahaan itu dari sisi aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua adalah menganalisis kebangkrutan perusahaan dari sumber daya manusia. Yang ketiga adalah kita analisis dari kebangkrutan perusahaan itu dari sisi finansial. Pun tinjauan pustakanya sebagai berikut. Pengertian studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan bisnis adalah kegiatan membahas kelayakan suatu usaha. Penentuan studi kelayakan bisnis yang penting dilakukan sebelum menulis rencana bisnis. Fokus studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah 2 hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Yang kedua adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, memudahkan perencanaan bisnis. Yang kedua, memperancang pelaksanaan bisnis. Yang ketiga, memperkecil risiko kerugian. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima adalah memudahkan proses pengendalian. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Beberapa aspek diantaranya adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi dan budaya, aspek hukum, aspek teknologi, aspek lingkungan, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek SDM atau sumber daya manusia. Aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses manajerial di mana individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Pemasaran sekarang ini tak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tapi juga bagaimana produk dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadi pembelian dan barang secara berulang. Menurut Kotter dan Armstrong tahun 2012, pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan pelanggan yang kuat, menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Aspek pemasaran dan pemasaran meliputi analisis
kondisi saat ini, estimasi kondisi pemasaran di masa akan datang, kemudian estimasi potensi pasar. Tujuan analisis aspek pasar meliputi memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan, memaksimumkan mutu produk, kemudian meningkatkan penjualan barang dan jasa, menguasai pasar dan menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan dan akan suatu produk dan jasa, kemudian memenuhi keinginan pelanggan atas produk. Persaingan agar dapat menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif. Studi kelayakan bisnis perlu juga mencermati produk, harga, saluran distribusi, maupun promosi yang dilakukan oleh pesaing yang terdekat. Dengan cara ini, perusahaan dapat menemukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan sekaligus mengetahui pula apa yang menjadi titik kelemahan kompetitifnya, sehingga dapat suatu strategi menyerang ataupun bertahan terhadap pesaing-pesaingnya. Berikut ini akan dijadikan langkah-langkah dalam menganalisis pesaing yang ditemukan oleh Kotler. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Pesaing utama yang mempunyai usaha yang sama tujuannya agar dapat menjadi pembeda atau mempunyai nilai lebih dari perusahaan yang lain. Yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Evaluasi keunggulan kompetitif masing-masing pesaing, identifikasi faktor dan membedakan mereka seperti merek yang kuat, inovasi produk, distribusi yang luas, harga kompetitif, dan keunggulan operasional. Analisis produk layanan meninjau produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing, evaluasi kualitas, keunikan dan fitur manfaat serta yang disajikan oleh pesaing dapat membantu perusahaan memahami bagaimana produk mereka dapat berbeda dan menarik bagi konsumen. Yang berikutnya adalah analisis harga produk. Meninjau strategi harga pesaing, membandingkan harga layanan penting dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan dapat membantu dan menentukan posisi harga yang tepat dan mengembangkan strategi penerapan harga yang kompetitif. Penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar yang mendalam untuk memahami preferensi konsumen, tren dan kebutuhan yang mungkin mempengaruhi pesaing dan industri sejenisnya. Memahami perilaku pembelian konsumen dan preferensi mereka dapat membantu dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang relevan. Berikutnya adalah analisa distribusi. Meninjau saluran distribusi yang digunakan oleh pesaing, memahami saluran distribusi pesaing dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi distribusi yang efektif dan mencapai konsumen dengan cara yang optimal. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi kelemahan pesaing. Identifikasi kelemahan atau kekurangan pesaing mengenai area di mana pesaing mungkin lemah atau kurang memenuhi kebutuhan konsumen dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi dan memanfaatkan kelemahan tersebut. Yang berikutnya adalah analisa perilaku dan respon pesaing. Amati perilaku dan respon pesaing terhadap perubahan pasar, mengikuti tindakan pesaing dan respon mereka terhadap perubahan yang dapat membantu perusahaan dalam merespon dengan cepat dan mengambil langkah yang dapat tepat untuk tetap bersaing. Kemudian aspek SDM. Menurut Sony Sumarsono, pengertian SDM secara mikro ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, juga umum disebut dengan pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Pengertian SDM secara makro ini merupakan suatu produk atau suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Peran sumber daya SDM. Sumber daya SDM penyumbang dalam kontribusi aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya suatu perusahaan. Peran sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Adapun peran-peran dari SDM adalah yang pertama, mengorganisasikan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap SDM keuangan,
fisik, bahan baku, dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah peran dari SDM sebagai produsen, adalah pihak yang atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian peran SDM sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup yang lainnya. Kemudian fungsi dari SDM, yang pertama SDM sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan suatu produk yang mempunyai usia tetap, usia siap produksi. Tenaga kerja memiliki suatu kemampuan untuk memberikan jasa di tiap satuan waktu berguna dalam menghasilkan produk beberapa barang serta barang dan jasa dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian fungsi SDM sebagai tenaga ahli sumber daya manusia ini mampu berfungsi sebagai bidang serta juga kemampuannya dalam salah satu yakni sebagai tenaga ahli dalam suatu perusahaan. Fungsi SDM sebagai pemimpin sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar, skill dan juga pengalaman yang ini bisa dapat fungsi sebagai pemimpin dalam suatu golongan dan perusahaan. Kemudian fungsi SDM sebagai tenaga usahawan, sumber daya manusia yang mampu menjadi tenaga usahawan ialah mereka yang bisa atau dapat melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kementerian dalam rangka menciptakan sebuah produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak, bahkan dunia. Kemudian fungsi SDM sebagai pengembang iptek, SDM juga mempunyai fungsi utama dalam penumbukan dan pengembangan ilmu teknologi sehingga mampu digunakan untuk kemajuan untuk diri sendiri, untuk lingkungan dan orang lain. Kemudian tujuan MSDM. Tujuan MSDM dalam perusahaan adalah beberapa ahli memberikan pendapat seperti Sunarto juga sebagai salah satu ahli ekonom mengemukakan poin-poin tujuan SDM. Di antaranya adalah yang pertama, merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta juga dipercaya untuk menjalankan tugas. Yang kedua adalah melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam organisasi melalui kemampuan, distribusi, dan kecakapan sumber daya. Yang ketiga adalah mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan dan seleksi calon sumber daya manusia. Yang keempat adalah mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, produktif bagi seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah menyeimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, melakukan penghargaan kepada elemen sumber daya manusia atau atas prestasi kerja yang telah dicapai, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam perusahaan adalah seperti jasmani dan rohani, memberikan kesempatan yang sama kepada SDM dalam perusahaan untuk bekerja, melakukan pendekatan humanis terhadap sumber daya manusia dan mengelola karyawan atas dasar keadilan tanpa hasil dan perhatian. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan terhadap elemen sumber daya manusia dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan pada setiap individu dan kelompok. Kemudian aspek finansial. Menurut Umar tahun 2009, aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan dan juga diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Aspek finansial adalah aspek yang begitu penting dalam penetapan perjalanannya suatu investasi yang dilakukan. Hal ini karena aspek keuangan digunakan untuk menetapkan suatu rencana investasi yang memperhitungkan biaya dan manfaat yang telah diharapkan.
yaitu dengan cara membandingkan antara pendapatan dengan pengeluaran, seperti biaya modal, kebutuhan dana, sumber daya, dan kemampuan perusahaan dalam membayar kembali investasi yang sudah dikeluarkan dalam waktu tertentu. Serta dapat dikatakan sebagai dasar keputusan layak atau tidak layak investasi yang telah diinginkan. Oleh karena itu, dalam menilai investasi mesti mempertimbangkan dana yang sudah tersedia, apakah dana tersebut dapat digunakan secara maksimal atau tidak, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam aspek keuangan dinyatakan sebagai cara memperhatikan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk aktivitas tetap maupun modal kerja. Jika aspek finansial sebuah usaha dikatakan layak, jika sesuatu usaha tersebut dapat memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Khusus aspek finansial, yang pertama, sumber dana. Dalam membiayai suatu aktivitas investasi, maka dibutuhkan dana relatif besar. Dana diperoleh dari berbagai sumber. Dana yang ada yaitu modal sendiri, tabungan, ataupun dari modal pinjaman, bahkan gabungan dari keduanya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi tahun 2009, pendapatan merupakan penghasilan yang muncul selama proses operasional usaha atau disebut dengan penjualan, bunga, pendapatan jasa, dividen, dan royalti. Dalam PSAK nomor 23, pendapatan adalah harus masuk dari manfaat ekonomi yang muncul dari kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Jika arus kas masuk menimbulkan kenaikan modal yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang ketiga adalah biaya. Menurut Carter tahun 2009, biaya merupakan alat penukar pengeluaran maupun pengorbanan yang digunakan untuk menjamin perolehan manfaat. Berdasarkan akuntansi keuangan, biaya merupakan pengeluaran maupun pengorbanan yang akan disususkan atas kas maupun aset lain pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Menurut Hansen dan Woman tahun 2009, perilaku biaya merupakan fitrah yang memberi gambaran apakah biaya akan mengalami perubahan saat terjadi perubahan keluaran seperti biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian arus kas. Arus kas digunakan untuk memperlihatkan adanya perubahan kas dan alasan terkait dengan adanya perubahan pada kas dengan memberitahukan asal sumber kas dan menggunakan dalam periode waktu tertentu. Menurut Umar tahun 2007. Kita masuk ke pembahasan. Seperti yang telah diberitakan bahwa perusahaan Jamu Nyonya Mandiri sudah ditetapkan sebagai salah satu perusahaan yang sudah pilot dalam Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2017. Perusahaan Jamu Nyonya Mandiri sempat mendapatkan penghargaan dari Putin Soeharto tahun 1984. Produk jamu ini juga sempat merambah ke beberapa negara seperti Amerika, Taiwan, Malaysia, Brunei, Australia, dan Belanda pada tahun 2015. Lantas kenapa tiba-tiba perusahaan ini dikatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang? Dalam perusahaan ini akan diulas dari sisi aspek SDM, finansial, dan pasar-pasaran. Menurut data yang dikumpulkan dari beberapa sumber bahwa penyebab kebangkrutan perusahaan ini adalah adanya beberapa kelemahan. Di antaranya adalah organisasi perusahaan yang masih labil, sumber daya manusia yang kurang terlatih, ketergantungan terhadap bahan baku, adanya distributor yang vakum, peluang yang ada yaitu konsumen, peluang pasar domestik dan ekspor, kemudian loyalty pelanggan, dan pun ancamannya adalah persaingan usaha jamu yang semakin ketat, masuknya produk jamu dari luar negeri, perizinan luar negeri yang ketat, dan juga produk-produk jamu yang menggunakan bahan kimia. Kita tinjau dari aspek pasar pemasarannya. Menurut beberapa sumber dari internet bahwa perusahaan Jamu Nyonya Mandiri adalah kurangnya menangkap peluang yang ada, yaitu perilaku konsumen, peluang pasar domestik dan ekspor, loyalitas pelanggan, dan keunggulan dari produk jamu, serta distribusi. Seperti yang telah diriwayatkan sebelumnya bahwa peran penting dari aspek pasar dan pemasaran adalah perusahaan harus selalu mengikuti tren pasar serta membuka komunikasi secara terbuka dengan konsumen untuk memahami kebutuhan dan memperbaiki produk layanan dengan umpan balik yang diterima. Aspek pasar
pada pemasaran, melainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan seperti jamu dan money. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perubahan pasar. 1. Analisis pasar. Perusahaan harus secara teratur melakukan analisa pasar untuk memahami tren terkini, preferensi konsumen, perilaku pembelian, dan kebutuhan pasar yang berkaitan dengan produk jamu. Dengan memahami pasar dengan baik, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru, mengantisipasi perubahan, dan menyesuaikan strategi mereka. Segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda, memahami kebutuhan dan preferensi setiap segmen adalah langkah penting bagi mengembangkan strategi perusahaan yang efektif. Dengan memahami karakteristik demografis, perilaku, dan preferensi konsumen di setiap segmen, perusahaan dapat menyesuaikan produk, komunikasi, dan saluran distribusi mereka untuk mencapai target pasar yang lebih baik. Pemosisian produk adalah menentukan posisi produk jamu dalam konsumen merupakan langkah penting dalam membedakan diri dari pesaing dan membangun citra merek yang kuat. Pemosisian yang tepat harus mencerminkan nilai-nilai unik perusahaan seperti manfaat produk, kemudian keunggulan kompetitifnya. Perusahaan perlu mengkomunikasikan dengan jelas kepada konsumen mengapa produk mereka berbeda dan mengapa harus mereka memilihnya. Kemudian strategi harga. Menentukan harga yang tepat adalah penting untuk mencapai kesuksesan dalam pasar yang berubah. Pasar harus mempertimbangkan harga yang bersaing, tapi juga mencerminkan nilai produk jamu yang mencakup biaya produksi, distribusi, dan laba diinginkan. Strategi harga harus sesuai dengan segmentasi pasar, posisi produk, dan diferensiasi yang ditawarkan. Strategi distribusi. Memiliki saluran distribusi yang efektif untuk mencapai konsumen adalah kunci kesuksesan perusahaan. Harus mempertimbangkan berbagai saluran distribusi seperti toko fisik, toko online, retail modern, apotek, dan kemitraan dengan distribusi lokal. Pemilihan saluran distribusi yang tepat harus didasarkan pada preferensi konsumen, aksesibilitas, dan keefektifan dalam mencapai target pasar. Komunikasi dan pemasaran. Membangun cadangan merek yang kuat, mengkomunikasikan nilai produk adalah kunci dalam mempengaruhi persepsi konsumen. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi komunikasi yang efektif, termasuk penggunaan iklan, promosi, media sosial, konten yang relevan, dan keterlibatan konsumen. Menggunakan saluran komunikasi yang tepat dan menciptakan pesan yang memikat adalah membantu membangun hubungan yang kuat terhadap konsumen. Aspek SDM. Aspek sumber daya manusia juga sangat penting dalam menghadapi perubahan pasar. SDM merupakan salah satu aset bagi perusahaan. Memiliki SDM yang terampil dan kompeten merupakan harapan sebuah perusahaan. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kompetensi karyawan. Pastikan semua karyawan memiliki kompetensi dan sesuai dengan tuntutan pasar dan industri. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Saat rekrutmen karyawan baru, perusahaan harus memastikan bahwa semua memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan. Yang ketiga adalah fleksibilitas dan adaptabilitas. Dan menghadapi perubahan pasar, karyawan perlu memiliki fleksibilitas, kemampuan, serta adaptasi yang cepat. Kemudian kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif akan sangat baik jika dalam menghadapi perubahan. Pemimpin perusahaan harus memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan, serta mempunyai kemampuan dalam mengelola perubahan. Dan adanya kolaborasi tim untuk mendorong kerjasama tim baik akan membantu perusahaan serta karyawan bekerja secara efektif dan menghadapi perubahan. Kemudian kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang baik yang sangat penting menghadapi perubahan. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Menghadapi dan mengakui kontribusi karyawan adalah penting untuk memotivasi mereka. Perusahaan harus mempunyai program penghargaan yang baik, melakukan umpan balik positif kepada karyawan yang bekerja dengan baik.
Aspek finansial, perusahaan jamu Nyonya Mendir mengalami krisis keuangan yang berat dengan utang perusahaan yang kembali besar membuat perusahaan sudah tidak sehat lagi. Pentingnya tata kelola keuangan baik dalam perusahaan sudah memastikan stabilitas keuangan jangka panjang. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Membuat rencana keuangan yang komprehensif, realistis, dan membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar. Yang kedua, analisis keuangan. Analisis keuangan secara teratur harus dilakukan. Penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren dan masalah potensial. Efisiensi biaya. Mengelola biaya dengan efektif adalah penting menghadapi perubahan pasar. Aspek finansial, pengelolaan utang. Utang harus dikelola dengan bijak. Memahami jadwal pembayaran utang, mengatur perjanjian pinjaman yang sesuai, dan memastikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang adalah penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Kemudian di sertifikasi pendapatan. Mengadakan sebuah pendapatan tunggal dapat meningkatkan risiko dan dalam menghadapi perubahan pasar. Perusahaan jamu Nyonya Mendir dapat mempertimbangkan untuk mendiversifikasikan pendapatan dengan memperluas jangkauan pasar. Kemudian investasi dan pengembangan. Melakukan investasi yang cerdas strategis dapat membantu perusahaan berkembang dan bertahan dalam menghadapi perubahan pasar. Kemudian pengelolaan kas dan arus kas. Pengelolaan kas yang baik adalah kunci dalam menjaga kelangsungan bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa arus kas cukup untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan mendukung operasional sehari-hari. Menerapkan praktik pengelolaan kas yang hati-hati, termasuk pemantauan dan proyeksi arus kas, penanganan, dan hati-hati dalam kebijakan kredit, dan menjaga keteraturan dalam pengelolaan utang dan piutang adalah hal yang penting. Dari hasil paparan di atas, maka bisa dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah industri jamu adalah industri yang sangat kompetitif dengan pesaing utama seperti Sido Muncul, Mustika Ratu, dan perusahaan farmasi lainnya. Mempunyai keunggulan kompetitif menjadi faktor penting dalam membedakan perusahaan jamu Nyonya Mendir dari pesaing. Keunggulan dapat meliputi merek yang kuat, inovasi produk, distribusi yang luas, harga kompetitif, dan keunggulan operasional. Perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan harga produk sebelum melakukan perbandingan harga dengan produk yang sejenis dari pesaing. Aliran distribusi yang efektif merupakan faktor penting dalam mencapai konsumen yang tepat. Perusahaan harus memahami saluran distribusi yang digunakan oleh pesaing dan mengembangkan strategi distribusi yang efektif untuk mencapai target pasar. Kondisi pasar akan berubah setiap saat, maka perubahan pasar harus diawasi dengan cermat dan perusahaan harus siap untuk merespon perubahan tersebut dengan cepat dan efektif. Fleksibilitas dan adaptabilitas adalah kunci dalam menghadapi persaingan yang terus berkembang. Berikut adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.